Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penjelasan tentang Dajjal. Penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang Dajjal. Di sini ada beberapa banyak hadis yang berbunyi kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Bayan Rasulullah SAW menyebut kabut, itu dukhon, dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Yajuj Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, Dajjal itu merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubro, hari akhir. Dajjal juga merupakan perkara yang gaib atau sam'iyat. Umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Dan caranya umat Islam harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal. Riwayat Abu Daud, hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengakui sebagai Tuhan sehingga membuat manusia kebingungan. Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal, merujuk ke Hayatus Sahabah. Nabi Muhammad SAW mengawal pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada akhir zaman, pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindunginya umatnya. Nabi SAW kemudian menjelaskan wilayah kemunculan Dajjal, bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam, Suriah yang kini Irak, lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Secara fisik, ciri fisik di atas itu, Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi," padahal tidak ada nabi lagi, nabi sesudah aku. Nah, ini hadis. Lalu ia mengulanginya sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Padahal kalian tidak
melihat Tuhan kalian sebelum mati. Jelas Nabi Muhammad SAW. Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Dajjal dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi Nabi SAW menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu, juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Kemudian cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan sebaliknya surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka. Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur. Binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging, deras air susunya. Berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. 1 hari lagi seperti sebulan. 1 hari lagi seperti sepekan. Sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Sedangkan hari terakhir adalah hari seperti fata morgana. Seseorang berada di pintu Madinah dan sebelum di pintu lainnya, sore hari telah tiba, kata Nabi SAW. Orang yang berada di pintu Madinah pagi hari. Itulah sedikit penjelasan tentang mengenai Dajjal, ciri-cirinya, wilayah kemunculannya, dan cobaan yang dibawa oleh Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislaman. Di akhir zaman, bahwa yang bertemu dengan Nabi Isa itu adalah Dajjal. Oleh karena itu, di sanalah akan ada pertempuran. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik, serba misterius. Diriwayatkan terdapat dalam hadis sahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau sam'iyat. Kemudian sebutkan, kami mengamini tanda-tanda kiamat, di antaranya itu keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam dari langit. Kami mengimani munculnya matahari dari arah baratnya dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya?
Rasulullah SAW menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah, pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya hadis riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabat. Maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal. Kemudian berkata, aku mengingatkanmu, dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya, tetapi akan aku katakan kepadamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi pada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.